Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Saya berdoa semoga kita senantiasa mendapat limpahan nikmat karunia, rahmat, ampunan, serta rezeki yang melimpah ruah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberikan motivasi yang terbaik untuk menunaikan segala yang telah menjadi tugas dan kewajiban keseharian kita. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Kakak Jo akan men-share sedikit pengetahuan Kakak Jo terkait dengan eskatologi. Di mana kita tahu bersama teman-teman bahwa eskatologi merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara soal segala fenomena yang terjadi di akhir zaman. Pada akhir zaman, teman-teman, ada seorang tokoh, ada sesosok tokoh yang merupakan pemegang peranan penting ketika bicara soal eskatologi itu sendiri tentang akhir zaman. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa tokoh ini merupakan salah satu pertanda datangnya kiamat. Tokoh itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dajjal. Sebelum saya men-share pengetahuan yang sedikit ini kepada teman-teman terkait dengan sosok yang satu ini, si mata satu, the false messiah, the antichrist atau Dajjal. Saya berharap semoga teman-teman terus senantiasa memberikan dukungan buat pengembangan channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, mengawali pertemuan kita membahas tentang tokoh yang memegang peranan penting dalam akhir zaman sebagaimana dia telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memainkan perannya sebagai seorang penipu ulung. Kita berangkat dari sebuah hadis yang dalam referensi dan banyak pakar menyebutnya ini sebagai hadis Tamim Ad-Dari, karena Rasulullah berbicara tentang seorang sahabat yang awalnya merupakan seorang Nasrani, kemudian bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan kisahnya, pertemuannya dengan sosok sang mata satu ini. Lalu karena kebenaran apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah tentang Dajjal ini, dan pengalaman pribadinya yang bertemu langsung dengan Dajjal the Antichrist ini, kemudian sahabat Tamim Ad-Dari masuk Islam. Dalam hadis itu teman-teman, Rasulullah menceritakan tentang bagaimana Tamim Ad-Dari bertemu dengan sosok Dajjal yang awalnya dia bersama dengan para temannya menaiki sebuah kapal sebagai seorang nelayan atau seorang pedagang berniaga, teman-teman. Kemudian terombang-ambing oleh badai dan ombak besar di tengah lautan. Dan beberapa saat kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Saat mereka tiba di sebuah pulau itu karena terdampar, kemudian Tamim Ad-Dari beserta para sahabatnya yang menaiki kapal itu, teman-teman, bertemu dengan sosok makhluk yang oleh Tamim dikatakan bahwa dia tidak dapat membedakan mana pangkalnya, mana kepalanya, mana ekornya. Lalu mereka terlibat dialog ataupun cakap-cakap antara Tamim beserta para sahabat dengan makhluk itu. Lalu Tamim bertanya, "Siapakah engkau?" Si makhluk itu kemudian menjawab bahwa dia adalah Al-Jassasah. Al-Jassasah merupakan spy atau mata-mata. Ini merupakan salah satu indikator, teman-teman, bahwa di mana pulau apa Tamim Ad-Dari itu terdampak, teman-teman. Tentu saja dari indikator ini kita dapat mengetahui bahwa pulau tempat Tamim Ad-Dari karang itu, teman-teman, adalah
pulau yang menghasilkan beberapa agen mata-mata ataupun spy. Kemudian oleh makhluk itu yang bernama Al-Jassasa itu, dia kemudian memberitahukan kepada Tamim Ad-Dari bahwa di kuil sana ada sosok makhluk yang tengah menunggu kedatangan kalian. Lalu Tamim Ad-Dari beserta para sahabat menuju ke sebuah pulau, ke sebuah kuil yang tua yang sudah roboh. Ini merupakan juga salah satu indikator di mana pulau itu ada bangunan kuil yang telah roboh. Artinya keagamaan, sistem ketauhidan di pulau itu telah dikubur oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintahannya. Lalu kemudian mereka bertemu dengan sosok yang sangat besar, dirantai dari pegangan tangan yang diikatkan, disatukan dengan kakinya. Kemudian terjadilah dialog antar mereka bersama dengan makhluk itu, yang kemudian mengaku bahwa dia adalah Dajjal, teman-teman. Kemudian teman-teman, si Dajjal, dia mengatakan bahwa saat ia dilepas, maka dia akan mengelilingi bumi selama 40 hari. Dalam perspektif ini teman-teman, Kakak Jo ataupun saya melihat bahwa yang dimaksud dengan 40 hari adalah 40 masa, di mana kemudian terbagi masing-masing masa itu. Yang pertama, satu hari seperti setahun, satu hari kemudian seperti sebulan, lalu satu hari berikutnya seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari kita pada umumnya. Di sini teman-teman merupakan sebuah alamat ataupun perlu kita persepsikan bahwa Dajjal berkata kepada Tamim Ad-Dari bagaimana dia hidup dalam dimensi yang berbeda. Satu hari bagai setahun adalah merupakan kehidupan di sebuah dimensi yang sedikit lama daripada dimensi berikutnya. Dajjal juga mengeringkan alamat bahwa kehidupan di dunia ini memiliki beberapa dimensi yang bertingkat-tingkat dan memiliki perbedaan ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Kemudian teman-teman, dalam beberapa hadis juga Rasulullah mengatakan bahwa Dajjal itu merupakan sosok ataupun pribadi yang buta mata sebelahnya, buta mata kanannya, dan dia melihat dengan mata kiri. Banyak para ahli yang konsen dalam eskatologi ini teman-teman mengartikan ini secara harfiah, bahwa benar-benar Dajjal itu adalah merupakan sosok ataupun pribadi yang buta mata kanannya. Namun dalam hal ini teman-teman, saya membuat sebuah perspektif yang kemudian saya sadut dari perspektif Syekh Imran Hussein, bahwa yang dimaksud dengan buta mata kanan, si Dajjal adalah merupakan sosok yang senantiasa melihat dengan mata lahir. Dia kemudian mengabaikan seluruh mata batin. Artinya, mereka yang terjebak dengan semua propaganda daripada Dajjal tidak mampu melihat, tidak memiliki kekuatan untuk melihat dengan mata batin. Mereka mengandalkan mata lahirnya saja. Padahal untuk melihat sebuah substansi kita memerlukan mata yang bukan mata zahir ini, bukan mata lahir. Ada mata yang kita perlu gunakan untuk melihat hal-hal yang substantif dalam hidup teman-teman. Selanjutnya dikatakan juga bahwa Dajjal adalah merupakan sosok yang rambutnya keriting. Banyak juga para ahli yang konsen dalam ilmu eskatologi ini mengatakan bahwa rambut Dajjal itu keriting semuanya. Namun sekali lagi yang saya sadur dari perspektif Imran Hussein, bahwa ya Dajjal keriting rambutnya adalah keriting sebagian. Jadi di bagian sudut rambut ini teman-teman, sebagaimana teman-teman melihat bagaimana perangai ataupun postur tampilan dari seorang Yahudi Ortodoks yang rambut di samping ini ikal gitu teman-teman. Lalu dijelaskan juga dalam beberapa referensi hadis Rasulullah SAW ketika berpergian dengan kendaraan, Dajjal mengendarai keledai yang panjang kupingnya dan kemudian memiliki kecepatan sebagaimana awan bergerak. Hal ini beberapa teman saya juga mengatakan bahwa benar akan ada keledai yang kupingnya panjang kemudian dia bergerak dengan kecepatan sebagaimana awan bergerak. Artinya secara harfiah mereka menerjemahkan hal itu.
Namun, dalam perspektif kami yang disadur dari Syekh Imran Hussein, bahwa yang dimaksud dengan keledai dengan kuping panjang adalah sebagaimana yang pernah mungkin saja teman-teman semua pernah naiki. Dia tidak lain adalah kapal terbang atau pesawat ya teman-teman, karena modelnya seperti keledai dengan kuping yang panjang. Di sini juga memberikan alamat kepada kita semua bahwa ketika Dajjal telah hidup dalam dimensi kita, dimensi terakhir dari kehidupan Dajjal, masih ada teknologi yang tersisa saat itu teman-teman. Antara lain adalah kapal terbang yang merupakan kendaraan yang akan digunakan oleh Dajjal dalam melakukan misinya ketika berpergian ke beberapa tempat yang diinginkannya. Teman-teman, saat Dajjal keluar, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada kita untuk mengikat istri-istri kita maupun anak-anak perempuan kita. Karena dikhawatirkan mereka akan terjebak dengan pesona yang ditampilkan oleh Dajjal. Ada dua asumsi teman-teman. Yang pertama bahwa ketika kita bicara soal Dajjal, di mana dia diprogram sebagai penipu atau menyamar, penyamarannya merupakan penyamaran yang benar-benar yang sudah diprogram sebagai yang akan menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan sebagai Al-Masih palsu, the false Messiah. Nah, ketika bicara soal Al-Masih, maka itu disematkan kepada utusan Tuhan, para nabi, para rasul, teman-teman. Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan, baik secara lahir maupun secara batin. Oleh karena itu, teman-teman, ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita semua untuk mengikat istri dan anak-anak perempuan, karena secara psikis mereka cenderung untuk kemudian terkagum-kagum dengan tampilan sosok pemuda yang tampan, yang gentle, yang benar-benar perfect secara lahir, teman-teman. Ya tentu saja karena dia menyamar sebagai seorang nabi, maka pasti tampilannya adalah sosok manusia yang sempurna, baik secara fisik, teman-teman. Oleh karena itu dikhawatirkan mereka akan, anak-anak perempuan kita maupun istri kita akan tergoda dengan pesona yang ditampilkan oleh Dajjal. Bahkan mereka bisa saja mengikuti jalan si Dajjal. Atau dalam asumsi yang kedua, teman-teman, bahwa sistem yang dilahirkan oleh Dajjal adalah sistem yang akan mempengaruhi secara psikis istri dan anak-anak perempuan kita. Sehingga mereka lebih mendengar, lebih taat, lebih patuh kepada semua program yang menampilkan fisik dengan sempurna laki-laki, tampan, ganteng, kemudian melakukan berbagai propaganda-propaganda, dan kemudian istri dan anak-anak kita akan ikut bersama dengan propaganda yang dilancarkan oleh program-program itu sendiri. Teman-teman, dikatakan juga bahwa Dajjal memiliki sebuah kesaktian bahwa dia mampu menghidupkan orang mati yang merupakan keluarga kita, datang kepada kita yang sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya telah meninggal dunia, kemudian hadir di hadapan kita dan mengatakan bahwa sosok itu adalah keluarga kita, kemudian mengajak kita untuk beriman kepada Dajjal. Teman-teman, bahwa ini menurut perspektif kami, ini merupakan sebuah keunggulan teknologi. Mungkin teman-teman dalam dewasa ini melihat bagaimana perkembangan teknologi AI dalam tampilan foto maupun video dapat berbicara, ya teman-teman. Orang bahkan yang sudah meninggal itu seakan-akan berbicara dengan suara khasnya dan sebagainya. Dalam perkembangan teknologi AI ini teman-teman bisa jadi pada masa depan akan berkembang dalam beberapa dimensi, model dimensi. Dia akan wujud dalam tampilan manusia yang menyerupai keluarga yang sangat kita cintai yang telah lama meninggal, bahkan puluhan tahun, bahkan sudah lama, teman-teman. Karena sosok ini sangat kita rindukan, dia akan tampil gitu. Padahal ini merupakan fata morgana, ilusi semata. Namun kita terjebak karena begitu canggihnya peradaban teknologi saat itu, sangat modern. Kita ditipu. Dan banyak yang akan tertipu, teman-teman, karena ini sudah diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam konteks ini, kemampuan Dajjal adalah berbicara soal kemajuan teknologi. Kita dapatkan catatan lain, teman-teman, bahwa pada saat Dajjal keluar, ada beberapa teknologi yang tetap bertahan, bahkan semakin canggih.
Mungkin saja teknologi pesawat terbang itu lebih canggih daripada sekarang, dan kemudian perkembangan teknologi AI. Teman-teman, menurut perspektif daripada Syekh Imran Hussein, bahwa Dajjal itu adalah merupakan pribadi jasad. Jadi jasad ini, teman-teman, tanpa embel-embel instrumen sebagaimana manusia, dan dia tanpa jiwa, teman-teman, yang memang diprogram sebagai penipu untuk menipu umat manusia terjebak dalam kesesatan yang nyata. Begitulah seperti robot, teman-teman, yang diprogram hanya untuk melakukan suatu hal, tugasnya. Nah, pada saat, teman-teman, ketika konfrontasi terjadi, Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi yang terjebak dalam sebuah masjid di Syam, di luar terdapat brigade dari pasukan Dajjal. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun di salah satu menara putih di Damaskus, kemudian sholat bersama para jamaah yang di dalamnya ada Imam Mahdi, pasca sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam kemudian memerintahkan kepada pasukan Islam saat itu untuk membukakan pintu-pintu masjid Damaskus. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam keluar, tampak oleh Dajjal sang Nabi. Saat Dajjal yang merupakan Al-Masih palsu melihat Al-Masih asli, maka pada saat itu seakan-akan seperti Dajjal meleleh layaknya garam yang meleleh. Bagi saya, ini merupakan informasi tentang dari mana Dajjal itu diciptakan. Beda halnya dengan manusia. Artinya, senyawa ataupun materi yang digunakan dalam proses penciptaan Dajjal adalah merupakan materi yang dapat meleleh, atau unsur yang dapat meleleh bagaimana, atau seyogianya garam meleleh. Itulah merupakan bahan dasar penciptaan Dajjal. Kalau manusia, dalam sebuah ayat Al-Quran atau dalam beberapa tempat di Al-Quran dijelaskan bagaimana manusia ini diciptakan, teman-teman. Dan di sini pada konteks ini, teman-teman, kita dapat alamat informasi bahwa Dajjal diciptakan oleh sebuah unsur, dari sebuah unsur ataupun materi yang dapat meleleh sebagaimana melelehnya garam, teman-teman. Lalu, teman-teman, Syekh Imran mengatakan kepada kita, memberikan informasi bahwa pertemuan antara Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi yang dari Nasrani kemudian masuk Islam, karena pertemuan beliau bersama Dajjal, pertemuan antara keduanya adalah bukan pertemuan secara real, artinya bukan pertemuan yang terjadi dalam dimensi manusia. Syekh Imran mengatakan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan di luar daripada dimensi manusia. Artinya dalam sebuah penglihatan, bisa saja Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, mengalami kejadian itu dalam mimpinya atau dalam dimensi yang lain yang bukan dalam dimensi manusia. Kenapa, teman-teman? Nanti beberapa waktu yang kemarin, Kakak Jo mendapatkan jawaban daripada statement Syekh Imran Hussein ini. Dan ini merupakan konfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Imran adalah sebuah kebenaran dalam perspektif saya, ya, dalam tinjauan eskatologi. Kenapa? Karena pada saat Dajjal keluar, kemudian dia mengelilingi bumi selama 40 hari. Tadi dari awal sudah dikatakan, maka Dajjal akan hidup dalam beberapa dimensi yang berbeda dengan memiliki tingkatan yang berbeda-beda pula. Satu hari seperti setahun, satu hari bagai sebulan, satu hari bagai seminggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan kita. Sekali lagi, ini merupakan perbedaan dimensi. Ruang dan waktu berbeda antara dimensi satu dan dimensi yang lainnya. Ketika Dajjal dilepaskan, berarti dia akan melalui beberapa dimensi ini. Dia belum sampai pada dimensi yang sama dengan hari-hari kita. Artinya dia masih pada dimensi yang awal, ya teman-teman, yang satu hari itu bagai setahun. Nah, oleh karena itu pertemuan Tamim Ad-Dari beserta Dajjal adalah pertemuan Tamim yang masuk ke dalam dimensi yang pertama itu. Dan ini sangat logis, teman-teman. Dan sekaligus konfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh
Syekh Imran Hussein benar adanya bahwa dia mengatakan Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal merupakan pertemuan yang dialami Tamim dalam sebuah penglihatan atau dalam sebuah mimpi karena bukan bertemu pada dimensi manusia. Dan yang terakhir teman-teman, apakah Dajjal sudah dilepaskan? Bagi kami Dajjal telah dilepaskan dari pulau itu. Dimulai dari pulau itu. Apa buktinya teman-teman? Dan sejak kapan Dajjal itu dilepaskan? Pernah suatu waktu Rasulullah mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kemudian bertemu dengan seorang anak muda Yahudi, di mana anak muda Yahudi itu dicurigai bahwa dia adalah Dajjal. Namun apakah dia Dajjal? Wallahu alam. Rasulullah kemudian tidak dalam hadis itu tidak menjelaskan lebih detail dan mengonfirmasi bahwa anak itu adalah sosok Dajjal. Rasulullah cuma mencurigai bahwa anak itu adalah, pemuda itu adalah Dajjal. Hal ini bagi kami merupakan sebuah informasi, alamat bahwa Dajjal telah dilepaskan. Kenapa? Karena Rasulullah sangat mengetahui apakah Dajjal itu sudah dilepaskan atau belum. Dan Rasulullah telah sangat mengetahui jika Dajjal belum dilepaskan, maka dia pasti tidak akan mencurigai anak itu sebagai Dajjal. Tetapi karena informasi kepada Rasulullah telah sampai bahwa Dajjal telah dilepaskan, maka dia mencurigai anak itu. Artinya kita dapat sebuah informasi penting bahwa Dajjal dilepaskan pada saat Rasulullah masih hidup. Dan itu dibuktikan oleh ketika Nabi mengajak sahabatnya Umar bin Khattab untuk bertemu dengan seorang pemuda tadi. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini apa yang dapat saya share buat teman-teman semua terkait dengan perspektif eskatologi yang kebanyakan saya sadur dari Syekh Imran Hussein yang dapat dibagikan buat teman-teman semua. Semoga menambah pengetahuan, mengedukasi, referensi bacaan teman-teman yang mungkin saja sebagian besar ataupun teman-teman subscriber atau penonton Kakak Jo Channel tertarik dengan ilmu yang satu ini, eskatologi yang membahas konsen, membahas tentang akhir zaman. Sekali lagi semoga bermanfaat buat kita semua dan thank you banget buat teman-teman yang telah mendukung pengembangan channel ini, yang telah meluangkan waktu menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon bantuannya ya teman-teman ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Mungkin dalam pembahasan ini masih terdapat banyak kekurangan karena memang yang pertama, saya bukan seorang ahli agama, kemudian tidak banyak menguasai tentang beberapa referensi Islam, ya mungkin banyak hal yang perlu dikoreksi, dikomentari, bahkan diperbaiki. Mohon untuk bisa menuangkan dalam kolom komentar. Thank you banget sekali lagi dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.